Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Marlina dalam pembelajaran IPS kelas 9. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang perubahan sosial budaya, di mana adanya perubahan dalam unsur-unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat, baik perubahannya secara cepat, lambat, besar pengaruhnya, kecil pengaruhnya, yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Sekarang kita akan belajar tentang globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Ada yang sudah pernah mendengarnya? Oke, sekarang ini kita memasuki era revolusi industri 4.0. Bahkan ada yang sudah mau memasuki 5.0, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah cepat, baik penggunaan data internet, kemudian smartphone yang lebih canggih, komputer, kemudian transportasi yang lebih canggih, dan juga banyak hal-hal yang lainnya, baik itu makanan cepat saji, kemudian adanya akulturasi kebudayaan, dan lain-lain. Semua itu adalah pengaruh dari globalisasi yang ada dan berkembang saat ini. Baik, silahkan perhatikan dan simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui pembelajaran kali ini. Untuk yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak dari globalisasi. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis berupa upaya menghadapi arus globalisasi. Ya, kita langsung saja ke pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintas batas negara. Ciri-cirinya, yang pertama adanya perkembangan barang-barang, komunikasi, dan informasi. Yang kedua, kemajuan transportasi penunjang pariwisata. Yang ketiga, tumbuhnya perdagangan internasional. Yang keempat, meningkatnya interaksi budaya melalui media sosial. Dan yang kelima, meningkatnya permasalahan lingkungan hidup bersama. Yang kedua, ada bentuk-bentuk globalisasi. Nah, di sini yang pertama ada globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEK ya, yang sudah kita ketahui saat ini. Nah, perkembangan teknologi sangat cepat sekali ya. Terus juga penggunaan data internet sangat dibutuhkan sekali ya. Baik untuk belanja online ataupun ya yang serba online gitulah ya. Terus yang kedua ada globalisasi di bidang ekonomi. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa berbelanja walaupun jaraknya sangat jauh gitu ya, hanya dengan internet atau gadget kita. Dan yang ketiga, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi. Tentunya sekarang sangat banyak sekali ya aplikasi-aplikasi ataupun media sosial yang kita gunakan untuk berinteraksi. Dan yang tidak kalah pentingnya ada globalisasi di bidang transportasi. Ini sangat maju sekali perkembangannya ya. Bahkan sekarang ada KRL, apa sih yang di Jakarta ya, MRT. Ada yang udah pernah naik? Saya juga pengen ya. Terus ada pesawat terbang, kapal pesiar, dan lain-lain. Terus juga ada globalisasi di bidang budaya. Di sini menyangkut gaya hidup.
Terus makanan, makanan yang tadinya kita sehat gitu ya, ataupun banyak organik, tapi sekarang diganti, ataupun anak muda lebih suka makanan cepat saji gitu ya. Terus pakaian atau fashion, ini juga sangat berkembang ya. Yang misal model kerudung, ya kayak gitu, kalian tahu sendiri lah ya. Terus yang keempat ada bahasa. Nah, ini juga bahasa keren-keren atau bahasa yang sekarang itu kalian gunakan sehari-hari gitu ya. Itu juga sangat perkembangannya sangat cepat ya. Itu tidak lain dari pengaruh globalisasi dari luar. Tuh. Dan ada kesenian. Sekarang kesenian juga beragam, ataupun adanya akulturasi dari berbagai negara. Ya, waktunya ice breaking dulu agar jari jemari kalian tidak kaku ya. Oke, namanya refleksi jari jemari. Ibu jari dengan telunjuk disatukan, kemudian yang satunya juga iya. Sudah siap? Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lebih cepat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada yang berhasil? Oke, selamat mencoba. Selanjutnya ada dampak globalisasi terhadap kehidupan bangsa. Tentu ya, dampak globalisasi juga ada yang positif dan ada yang negatif. Untuk yang pertama, dampak globalisasi di bidang politik dan hukum. Dampak positifnya yang pertama, hak asasi manusia semakin dihormati keberadaannya. Kemudian munculnya banyak partai politik dan lembaga swadaya masyarakat. Terbukanya kesempatan untuk belajar dari negara lain terkait kebijakan politik. Namun, ada juga dampak negatifnya. Apa sih? Ya, yang pertama masuknya berbagai paham ideologi lain yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Yang kedua, penyampaian aspirasi sering diikuti tindakan anarkis. Itu orang-orang yang demo ya, biasanya sekarang banyak merusak fasilitas umum gitu. Terus menguatnya praktik politik berdasarkan kekuatan finansial. Jadi orang-orang yang berduit itu biasanya kebal hukum atau bahkan hukumannya ringan gitulah. Terus adanya gerakan separatis atau orang-orang atau organisasi yang ingin memisahkan diri dari negara pusat atau pemerintahan pusat itu. Oke, dampak globalisasi sekarang di bidang ekonomi. Dampak positifnya, adanya peluang di pasar global untuk usahawan. Terus terbukanya berbagai lapangan pekerjaan, taraf hidup dan pendapatan masyarakat cenderung meningkat. Serta banyak investor asing yang berkontribusi memajukan perekonomian. Nah, lagi-lagi ada dampak negatifnya nih. Yang pertama, semakin memudarnya tatanan perekonomian berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Ada kecenderungan usaha kecil tersingkir oleh kaum pengusaha yang bermodal besar. Nah, jika tidak mampu bersaing di pasar global, kemungkinan akan mengalami kebangkrutan gitu ya. Terus yang ketiga ada dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Dampak positifnya yang pertama, penggunaan software hasil iptek semakin meningkat. Meningkatkan intelektual dan pola pikir. Semakin cepat dan lancarnya arus komunikasi dan masuknya beragam gagasan sosial budaya dari bangsa lain. Ada dampak negatifnya. Yang pertama munculnya sikap hedonisme. Apa itu hedonisme? Gaya glamor gitu ya. Terus ada westernisasi atau gaya hidup yang kebarat-baratan. Terus ada individualisme atau egoisme, hanya mementingkan diri sendiri gitu ya. Terus juga ada materialisme atau yang mementingkan harta benda. Dan ada sekularisme. Ini dia itu tidak mengenal atau tidak ajaran agama itu disingkirkan gitu ya, atau di belakangmu gitu ya.
Dan generasi muda mudah meninggalkan nilai-nilai budaya lokal atau tradisi. Tuh. Kemudian, apa sih upayanya untuk menghadapi globalisasi ya? Dan untuk memperkokoh kehidupan bangsa. Upayanya yang pertama, kita juga harus memiliki sikap menolak atau curiga. Ya enggak? Kenapa sih bisa begitu? Iyalah, karena kita kalau langsung percaya itu mudah dibohongi orang, ya enggak sih? Terus yang kedua ada sikap menerima dan menyaring. Oke, ada kebudayaan lain masuk ke kita, ya kita selektif gitu ya, menyaring mana yang cocok dengan kebudayaan Islami kita atau yang tidak gitu. Kalau yang tidak nolak, langsung nolak, no gitu ya. Say no gitu. Tapi kalau cocok dengan kebudayaan kita dan malah itu memajukan gitu ya, itu boleh saja. Ya, lebih lengkapnya silakan buka buku paket halaman 101 dan 102. Begitu? Nah, ada juga implementasinya di dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari sesuatu atau dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini juga tidak menyalahkan adanya globalisasi, bahkan kita harus saling berinteraksi gitu ya, agar kita paham mana yang baik dan mana yang buruk kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke, sekian dari Ustazah, dan ada tugasnya dong. Tugasnya nggak ribet ya, silahkan melengkapi tabel di sini. Melengkapi tabel aja ya. Di situ ada beberapa, ada 10 hasil perubahan kehidupan dari arus globalisasi. Di situ kalian analisis dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, kemudian sikap kalian menghadapi globalisasi itu seperti apa, dan alasannya apa, gitu ya. Oke, terima kasih. Pembelajaran kali ini, Ustazah harapkan kalian sudah memahaminya ya, apa itu globalisasi dan dampak-dampaknya dalam masyarakat, serta sikap-sikap yang harus kalian miliki untuk menghadapi globalisasi. Ya, Ustazah harapkan kalian membekali diri dengan iman yang kuat, kemudian memiliki kemampuan atau skill yang lebih untuk bisa bersaing dengan masyarakat luar agar tidak ketinggalan zaman. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dan juga dikumpulkan